Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channelku dan kali ini kita akan membahas tips dan trik mengerjakan soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Sebelum teman-teman melanjutkan melihat video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe karena setiap hari Jumat aku akan membagikan video-video yang berkaitan dengan SKD. Seperti biasa teman-teman, selalu aku buatkan mind mapping supaya teman-teman bisa memahami penjelasanku dengan lebih mudah. Nah, bisa dilihat di materi tips dan trik menaklukkan TWK ini aku jabarkan terlebih dahulu materinya. Nah, materi yang tercakup dalam tes wawasan kebangsaan ini ada 4 pilar kebangsaan Indonesia yang disitu tercabang lagi menjadi 4 cabang, yaitu ada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, untuk materi 4 pilar kebangsaan ini sebenarnya kita sudah mempelajari materi ini dari saat kita sekolah di bangku SD, SMP, hingga SMA. Jadi misalkan teman-teman sudah pernah belajar dengan baik materi 4 pilar kebangsaan Indonesia dari zaman SD sampai SMA, pasti ini akan mempermudah teman-teman untuk mempelajari materi TWK. Tapi berdasarkan pengalamanku kemarin mengerjakan soal SKD, untuk materi 4 pilar kebangsaan ini, materi yang keluar itu soalnya ya dalam bentuk level-level yang berbeda. Mungkin untuk level C1, C2 kalau misalkan teman-teman guru pasti akan tahu ya. Jadi aku buat mudahnya aja dengan istilah dalam taraf soal yang mudah itu ya paling ada contoh soal yang keluar saat tes itu, misalkan mengapa SDI berubah menjadi SI. Nah, ini kan materi PPKN di kelas 5 SD. Nah, SDI berubah menjadi SI itu karena Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam itu karena untuk memperluas jangkauan keanggotaan. Nah, itu contoh dari level soal yang mudah. Nah, untuk level soal yang sulit atau yang disebut dengan HOTS, High Order Thinking Skill, itu lebih ke penjabaran studi kasus, lalu kita disuruh menganalisis, baru kita bisa mengerjakan soalnya. Nah, yang aku alami kemarin saat aku tes SKD itu soalnya itu untuk TWK itu ya TWK rasa TKP, karena untuk membaca soal dan memahami soal kita perlu menganalisis. Untuk memilih jawaban kita juga harus menganalisis karena dari jawaban A sampai E itu panjang dan sepertinya benar semua. Jadi ini menuntut kemampuan kita dalam membaca cepat. Nah, untuk materi Pancasila, teman-teman alangkah lebih baiknya mempelajari tentang sejarah perumusan, tokoh-tokoh yang merumuskan, dan hingga filosofinya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah butir-butir pengalaman, karena kebanyakan soal yang keluar saat aku tes itu kita diberi contoh kasus, lalu kita disuruh menganalisis kasus itu menyalahi sila Pancasila, sila keberapa. Nah, kalau kita tidak hafal butir pengamalan Pancasila, kita tidak akan bisa mengerjakan. Dan apabila kita tidak paham kasusnya, kita akan semakin bingung. Aku beri contoh, misalkan kasus genosida Muslim Rohingya. Kalau teman-teman yang tidak paham dengan kasus itu pasti akan berpikir, oh, labelnya Muslim berarti berkaitan dengan agama, berarti itu menyalahi sila pertama. Tapi bukan. Genosida itu kan artinya pembunuhan secara massal untuk membersihkan etnis atau bangsa tertentu. Nah, ini kalau teman-teman nggak paham arti dari genosida, pasti teman-teman langsung akan memilih sila pertama. Padahal genosida itu menyalahi sila kedua Pancasila. Jadi aku sarankan teman-teman harus rajin membaca ya. Lalu
Lalu untuk mempelajari materi UD 45, aku sarankan teman-teman itu mempelajarinya jangan sekedar menghafalkan pasal, tapi juga mempelajari implementasi dari pasal tersebut, karena nanti banyak sekali soal-soal yang merupakan soal-soal penerapan implementasi dan kita disuruh menganalisis. Lalu untuk poin Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, nasionalisme, integritas, dan bela negara aku tidak begitu ingat. Tapi khusus untuk materi bahasa Indonesia, ini adalah materi yang sangat terngiang-ngiang, yang sangat mengena bagi aku. Karena di soal SKD saat kemarin aku tes itu banyak sekali soal-soal bahasa Indonesia yang keluar. Jadi kita disuruh membaca puisi, membaca pantun, membaca teks, dan kita disuruh memparafrase puisi, pantun, dan teks tersebut. Teks narasi saat itu aku ingat sekali. Jadi soalnya panjang, lalu jawabannya juga panjang-panjang, dan itu seperti benar semua, dan aku kebingungan. Jadi untuk bisa mengerjakan soal yang semacam ini, itu teman-teman harus sering-sering latihan membaca, karena ini membutuhkan analisis yang cepat, karena kita juga dikejar waktu. Ingat, kita punya waktu 90 menit dan kita harus bisa mengerjakan 100 soal. Untuk materi bahasa Indonesia ini sangat menakutkan ya. Yaitu TWK rasa TKP. Lalu teman-teman juga harus paham betul ejaan bahasa Indonesia yang benar, karena nanti juga ada beberapa soal yang kita diminta untuk memilih kalimat mana nih yang ejaannya betul atau kalimat mana nih yang ejaannya salah. Aku tidak akan menjelaskan lebih detail tentang materi TWK karena aku akui saja aku lemah di materi TWK. Saat tes pun aku sempat tidak percaya diri, sempat down di dalam ruangan. Bisakah aku mencapai passing grade? Aku sudah pasrah. Tapi begitu tes selesai, aku kaget. Loh, nilaiku kok bisa 125? Apa nih? Kok bisa? Nah ini, jadi aku akan memberikan tips dan trik untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang kurang begitu suka materi TWK. Bagaimana cara aku belajar hingga aku yang noob TWK ini bisa mendapatkan skor TWK 125. Tips dan trik menaklukkan materi TWK aku bagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah rajin membaca. Kenapa kita harus rajin membaca? Ini sudah aku tekankan berulang kali di video-videoku sebelumnya juga. Kita harus rajin membaca supaya kita bisa mengasah keterampilan membaca efektif kita dengan baik, karena kemampuan membaca efektif ini sangat membantu kita untuk bisa menganalisis maunya soal itu apa dengan cepat. Lalu kita juga harus meluaskan wawasan, karena nanti soal yang keluar di TWK itu adalah soal-soal yang disajikan dengan studi kasus. Nah, apabila kita sudah bisa memahami studi kasusnya terlebih dahulu, karena kita sudah rajin membaca berita, itu akan membantu kita, mempermudah kita untuk mengerjakan soal tersebut. Lalu tips dan trik yang kedua adalah belajar sambil mencatat. Kenapa sih kita harus belajar sambil mencatat? Ingat, learning by doing itu akan lebih mengena daripada kalau kita membaca, belajarnya itu hanya sekedar membaca. Tapi kalau kita mencatat, kita akan lebih mengena dan kita akan lebih mudah mengingat. Lalu tips dan trik yang ketiga adalah mengemas catatan secara menarik, entah itu dalam bentuk bagan, mind mapping, atau tabel. Jadi ketika teman-teman sudah selesai mencatat, itu teman-teman alangkah lebih baiknya itu mengemas catatan yang sudah teman-teman catat itu ke dalam bentuk
bagan mind mapping atau tabel yang bisa teman-teman mudah pahami, karena ini membantu kita untuk bisa mengingat dengan cepat. Dan tips dan trik menaklukkan materi TWK yang keempat adalah menempel materi yang sudah kita kemas semenarik mungkin itu di tempat yang sering kita lihat. Nah, ini nih, jadi aku kan selalu bilang ya, bisa itu karena biasa. Kalau kita sering lihat bagan sistem pemerintahan Indonesia, kita tempel di tempat yang kita sering lihat, kita selalu lihat, selalu baca. Nah, pasti ini akan mempermudah kita untuk mengingat. Kita akan bisa cepat mengingat karena kita sudah terbiasa. Teman-teman, aku tahu pasti teman-teman punya rasa takut. Layaknya aku juga punya rasa takut terhadap TWK. Tapi pada akhirnya aku bisa menaklukkan TWK itu. Dengan apa aku bisa menaklukkan TWK? Yaitu dengan impianku. Dengan kita punya impian, kita pasti bisa menaklukkan ketakutan terbesar kita. Teman-teman jangan menunggu motivasi itu datang dari luar. Menunggu itu nggak enak, nggak ada kepastian. Nggak tahu ya, apakah dia akan datang atau tidak. Tapi teman-teman harus punya inisiatif untuk bisa memotivasi diri sendiri. Karena motivasi yang paling kuat itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, itu dia tips dan trik menaklukkan materi TWK versi aku. Barangkali teman-teman punya tips dan trik yang belum aku muat dalam video ini. Boleh banget kok teman-teman ketik tips dan trik itu di kolom komentar. Itu saja dari aku. Jangan lupa teman-teman selalu pantau channel aku, karena di setiap hari Jumat aku akan membagikan video-video yang berkaitan dengan SKD. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.